Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan membuat panduan atau tutorial dari nol tentunya. Jadi ini penting banget buat pemula. Kalau teman-teman udah ahli mungkin bisa skip aja ya langsung ke tahap yang optimasinya. Karena saya sudah pernah membahas untuk optimasi di Creative Market ini. Untuk case-nya saya bisa tunjukin ke teman-teman ini hasil bulan Juli ya. Bulan Juli bisa dilihat di bagian bawah ada keterangan Juli, 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 Juli. Namun saya buat video ini di bulan Agustus ya teman-teman. Jadi ya data yang sebelumnya itu akan saya gunakan sebagai kontennya. Nah, untuk tahap awal apabila kita ingin bergabung di Creative Market, kita bisa join teman-teman. Ini browser yang saya pakai bukan Chrome ya, ini masih Explore. Kalau di Chrome, nah kalau di sini saya belum login, kalau di Explorer tadi sudah login, sehingga saya tidak bisa mempraktekkan atau menunjukkan ke teman-teman cara kita gabung di Creative Market ini. Tahap awal kita butuh pilih sign up di bagian sini untuk mendaftar. Apabila kita sudah memiliki akun, langsung aja login di bagian yang samping kanan, samping kiri ya. Kalau kanannya sign up untuk mendaftar dan untuk sebelah kirinya itu login. Yang udah mendaftar bisa langsung. Jadi bisa dilihat ya, saya blok untuk teksnya di bagian atas kanan itu sign up, untuk yang kiri login. Oke, kita pilih yang sign up ya. Kita pilih yang sign up. Nah, di sini nanti kita akan dibawa ke halaman seperti ini, teman-teman. Kita bisa membuat account di Creative Market ini menggunakan email, atau kita bisa sign up menggunakan akun Facebook kita atau pakai email Google. Kalau saya pribadi lebih rekomendasi pakai custom ini ya, mengisi form itu lebih enak karena kalau kita pakai email atau akun sosmed, nah itu bisa dihack teman-teman. Jadi apa namanya, kurang safety lah. Kalau kita daftar lewat create account using your email di sini, itu kita butuh mengisi form yang dibutuhkan, tapi untuk kedepannya aman banget. Jadi kita bikin email itu khusus untuk Creative Market ini, dan jangan sampai di share di sosial media atau jangan digunakan untuk membuat akun sosmed. Ya intinya akun bisnis itu sendiri ya, maksudnya email bisnis itu sendiri, dan email untuk umum sendiri, atau email untuk download-download itu juga sendiri. Jadi datanya tuh nggak jadi satu gitu, sehingga untuk keamanan kedepannya itu aman. Oke, langsung aja kita tekan tombol create account using your email. Nah, di sini kan ada kolom-kolom ya. Yang bagian pertama, di sini ada bintangnya juga, itu first name atau nama awal, diisi aja. Misal eh, nama awal kita itu siapa ya? Misalnya unik begitu aja. Misalnya namanya unik, kemudian di sini last name itu nama akhir. Di sini bisa kita les, misalnya unik les nama kita. Jadi yang awal itu unik, yang akhir les. Kemudian di bagian email di sini, ini kita masukkan email khusus untuk akun di Creative Market ya. Jangan sampai disatukan dengan sosmed atau sosial media kita, sehingga datanya itu nggak terkoneksi lah dengan akun sosial media kita. Karena akun sosmed itu gampang dihack teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman harus apa ya, menyendirikan lah untuk email khusus bisnis. Untuk username ini kita bikin kayak nickname gitu ya, kayak nama yang benar-benar khusus. Jadi username ini nggak akan bisa dibuat apabila orang lain sudah memilikinya. Jadi untuk username kita pilih yang benar-benar nggak ada yang make gitulah. Misal kita pakai Les Studio, nah itu juga bisa, atau apalah nama kita ditambahin studio dan lain sebagainya. Untuk password sendiri ini harus setidaknya 8 ya, 8 characters. Jadi harus 8 huruf gitu maksudnya, atau lebih banyak itu nggak apa-apa. Kalau kurang dari itu ya kurang recommended teman-teman. Nah, di sini ada keterangan yang ada bintangnya requirement fields. Jadi harus diisi, teman-teman. Setelah kita mengisi semuanya ini, data di kolom-kolom yang dibutuhkan, kita langsung aja tekan create account di bagian sini. Nanti akan ada email konfirmasi di email kita. Nah, itu tahap-tahap untuk mendaftar ya. Tentu tidak saya isi di bagian sini karena saya sudah memiliki account Creative Market. Jadi kalau pengen daftar lagi, setidaknya saya harus menyediakan identitas orang lain. Setelah kita mengisi mulai dari first name, kemudian last name, email, username, password, kemudian langsung aja pilih tombol create account di bagian sini. Jadi setelah kita menekan tombol create account, kita akan mendapatkan email dari Creative Marketnya ya, bisa diverifikasi itu nanti. Dan apabila kita sudah mendaftar, kita bisa langsung masuk ke bagian open a shop ya. Open a shop itu di bagian bawah sendiri teman-teman. Sebentar saya back dulu.
di bagian bawah sendiri. Nah, di bagian sini teman-teman open shop di bagian paling bawah. Jadi scroll ke bawah nanti sebelah kiri ya. Sebelah kiri atasnya terms and conditions. Di bawahnya become an affiliate ya. Dan di sini kita ada dua cara untuk menghasilkan income di Creative Market ini, bisa menjadi affiliators atau pemilik toko di Creative Market. Setelah kita memiliki store ya di Creative Market ini, langsung aja ke atas. Nanti akan ada bagian browse trending categories. Jadi untuk trending dari pencarian di Creative Market untuk kategori paling besar adalah display fonts di bagian sini teman-teman. Dan yang kedua Shopify themes. Kemudian yang ketiga vector graphics. Yang keempat Canva templates. Dan yang kelima product mockups. Jadi untuk kelima ini mungkin kita hanya modal Photoshop doang ya. Ya intinya di produk mockups ini kita mainan smart object di Photoshop teman-teman. Kalau mahir di Photoshop, oke, masuk ke produk mockups. Itu mudah banget. Karena tinggal bikin kotaan atau sesuatu yang menyamai dengan objek yang ingin di mockup tadi, nanti bisa paskan lah, bisa di gimana ya nyebutinnya, itu dipresisikan gitu. Jadi seolah-olah gambarnya itu realistis padahal itu cuma mockups. Nah, untuk yang keenam, ini ada Instagram templates. Untuk template-template Instagram bisa juga masuk di Creative Market ini. Yang jelas ini untuk 6 kategori trending di Creative Market untuk saat ini tentunya. Nanti bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kita itu berkarya, jangan asal berkarya, tapi lihat dulu marketnya itu tadi apa namanya yang laku itu apa. Nah di situ kita buat sesuai dengan style kita, jangan asal-asal bikin karya teman-teman, karena kalau asal bikin karya nggak jelas nanti lakunya atau enggaknya itu ya kayak apa ya, kayak kayak gambling lah intinya. Ada yang laku ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya udah kayak gitu. Kalau kita masih pemula banget dan belum ngerti gimana cara apa namanya menghasilkan income yang besar di Creative Market, biasanya ya asal bikin teman-teman, bikin kemudian upload, nggak melihat potensi yang ada di Creative Market itu sendiri. Padahal potensi bisa dilihat dari seberapa banyak karya-karya yang laku itu tadi yang membentuk suatu trending ya. Jadi kita harus menganut trending di Creative Market ini agar karya yang kita jual itu ya laku-laku terus gitu teman-teman. Karena di Creative Market ini ya sebagian besar karya saya itu laku semua teman-teman. Ada sih yang nggak laku kayak Resem ya. Resem itu masuk ke kategori template dan itu saya buat juga di Photoshop. Tapi bukan masuk kategori product mockups, itu beda lagi. Di bagian atas sendiri, bagian template sini, kemudian bagian Resem. Nah di bagian sini teman-teman itu saya masuk di situ. Dari semua karya yang saya jual, yang nggak laku itu cuma berapa ya, 2 atau 3 doang. Yang lain itu laku semua teman-teman. Jadi kalau kita bikin karya kemudian optimasinya udah bener, nah otomatis volume apa namanya konversi pembelian, misal ada 1000 orang yang lihat karya kita atau produk kita, kemudian ada yang beli 100 orang, maka konversinya 10%. Nah di Creative Market ini biasanya kalau saya pribadi itu ya kadang di atas 1%, kadang di bawah 1%. Jadi ya optimasi itu akan membentuk suatu konversi pembelian. Kalau karya kita bagus, konversinya bisa lebih tinggi kalau optimasinya benar, teman-teman. Sebagai contoh bisa dilihat dari akun saya pribadi, konversi yang saya dapatkan 0,41%, nggak sampai 0,5%, apalagi 1%, jauh banget. Namun jangan dilihat angka 0,41% dari konversi yang saya dapatkan, tapi bisa dilihat hasil yang saya dapatkan 5.505 US dollar. Ya anggaplah 5.500 US dollar itu kalau dikonversi ke rupiah itu gede banget teman-teman. Sekarang mari kita kurskan aja buat penyemangat teman-teman ya tentunya 5.505. Nah kalau dirupiahkan itu kisaran 79 jutaan teman-teman. Jadi udah hampir 80 juta ya. Itu pendapatan dari jualan aja di Creative Market, jualan produk digital. Dalam arti kita berkarya dan kita marketkan di Creative Market. Setiap kali orang beli karya kita akan mendapatkan hasil dari situ, nggak ada limit batas untuk penjualannya. Jadi ya kayak investasi gitulah, cuma modalnya di sini bukan uang. Kalau investasi secara umum kan dibelikan emas atau dibelikan properti atau lain sebagainya. Kalau di sini modal kita itu berkarya teman-teman. Mungkin lebih condong karya sama waktu ya. Untuk waktu sendiri setidaknya 1 sampai 2 tahun untuk berkarya yang banyak. Setelah itu kita upload semuanya di berbagai market dan setelahnya kita bisa panen hasilnya. Kayak gitu ya untuk ilustrasi.
cara menghasilkan uang di market seperti ini, kayak Creative Market, terus Shutterstock, terus Graphic River, Envato Elements, Freepik, dan lain sebagainya. Banyak banget marketnya. Jadi kita bisa masuk ke market-market tersebut dengan karya yang sudah kita buat itu tadi, teman-teman. Balik lagi ke Creative Market, setelah kita mengetahui produk yang laku di Creative Market, kalau saya pribadi ya itu masuk ke fonts, kemudian vector graphic, kemudian template-template, karena template-template itu dibeli dan diedit teksnya doang. Dan sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman karya saya di kategori vector graphics ya. Saya akan buka. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Jadi untuk membuat karya-karya di grafik ya, khususnya di vektor, itu mudah banget dan cepat. Tapi kalau fonts memang menjadi trending utama di Creative Market, akan tetapi untuk pembuatannya sendiri setidaknya untuk yang kualitas bisa memakan waktu 4 hari ya, maksud saya 4 hari sampai 1 bulanan. Ya tergantung kita memanage bagaimana cepat untuk membuat karakter itu tadi. Maksudnya karakter itu ya huruf A, B, C sampai Z gitu ya teman-teman. Kemudian simbol uppercase sama lowercase-nya juga harus sempurna. Maksudnya itu ya halus, lembut, grafisnya bagus, nggak mencong-mencong dan lain sebagainya. Dan kerningnya itu yang cukup lama pembuat setup kerning karena harus menyesuaikan keseimbangan antar karakter ya. Kalau grafik seperti ini, kalau saya pribadi itu merasa cepat banget teman-teman. Kalau bikin kayak gini aja setidaknya kurang dari 30 menit. Tapi itu kalau sudah mahir dan ahli ya. Kalau kita masih pemula, ya mungkin setiap orang akan memiliki atau memakan waktu beda-beda lah intinya. Kalau saya pribadi bikin kayak gini itu kurang dari 30 menit karena ya ini tadi bikinnya itu gampang dan sudah terbiasa, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Oke teman-teman, kita masuk ke kategori logo ya. Di Creative Market ini bisa dilihat karyanya itu kayak apa. Jadi setidaknya kita harus bisa membuat karya yang lebih bagus lah ketimbang pesaing kita, atau minimal setara dengan style atau model yang lebih unik dan lebih fresh. Maksudnya nggak terlalu generik gitu teman-teman, nggak terlalu umum, jadi fresh sehingga buyer yang ada di Creative Market ini bisa tidak terlalu banyak pertimbangan untuk membeli karya kita. Kita masuk ke bagian halaman 5 teman-teman. Nah, karyanya itu seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, meskipun standar biasa-biasa tapi elegan gitu loh. Meskipun mockupnya maksud saya thumbnailnya juga nggak terlalu wow, tapi ya bisa dilihat lah elegan dan enak dipandang. Untuk pemilihan warna itu cocok lah. Dan sekarang kita masuk ke tahap optimasi atau pembahasan optimasi ya. Saya akan coba buka untuk satu logo ini. Yang pertama, kita butuh untuk menyiapkan judul yang benar-benar sesuai dengan bentuk atau karya yang kita buat itu tadi. Kayak gini nih, tree park ya. Untuk modelnya sebuah pohon dengan daun-daunan, dan yang sini itu kayak taman-tamanan gitulah. Jadi pas banget nama dan bentuknya itu pas. Kecuali untuk slogan here itu kita bisa samakan dengan karya dari yang lain ya, semuanya ya slogan here. Jadi untuk nama logonya aja yang harus beda. Dan untuk logo ini harganya $36 teman-teman untuk komersil, dan untuk extrude-nya 120 US dollar. Ya cukup sesuai lah dengan kualitas yang diberikan ya. Kemudian kita masuk ke tahap optimasi. Tadi hampir kelupaan teman-teman. Jadi yang pertama itu kita butuh untuk menyiapkan judul yang sesuai dengan bentuknya. Jadi bisa diingat-ingat yang sesuai dengan bentuknya. Kemudian kita kasih nama logo template di bagian belakangnya. Karena apa? Karena agar waktu diketik, misal natural logo gitu ya, karya kita yang akan keluar teman-teman. Di filter akan masuk di keyword yang diketikkan oleh buyer kita itu tadi, atau calon buyer yang akan kita dapatkan. Setelah itu kita bisa menulis about tentang produk kita itu kita tulis di deskripsi apa aja keunggulan, kemudian benefit yang bisa didapat dari buyer yang akan membeli karya kita. Misal ini nih, untuk keuntungannya 100% bisa diedit, 100% ukuran bisa diubah-ubah, dan 100% vektor. Maksudnya diperbesar atau diperkecil. Kalau vektor itu kualitasnya tetap sama aja, nggak ada penurunan. Beda dengan raster, kalau digedein pecah teman-teman. Kemudian untuk yang berikutnya, nah ini ada mudah untuk diedit ya untuk warnanya, file yang didapat AI, EPS, dan JPEG. Kemudian untuk keywordnya, nah itu di bagian bawah sini teman-teman. Ini di Creative Market itu memang agak disembunyikan gitu ya.
Jadi untuk optimasi yang penting itu ada di tag atau keyword. Kalau di judul itu main keyword yang dipakai sesuai dengan bentuk logo atau sesuai dengan karya kita. Kalau di keyword itu akan memberi dampak yang signifikan karena opsinya itu banyak banget teman-teman. Ini saya blog ya, bisa dilihat. Dan semisal satu keyword ini menyumbang 50 viewer atau traffic atau calon buyer yang melihat produk kita, maka perhitungannya kayak gini teman-teman. Saya bukakan kalkulator aja biar nggak mengambang ya untuk bayangannya. Kalkulator. Nah, misal satu keyword dalam satu produk itu tadi ada 30 keyword ya, misalnya 30, tapi makin banyak makin bagus asal relevan tentunya. Dan misal satu keywordnya menyumbang 50 calon buyer yang melihat produk kita, maka dalam satu bulan kita dapat traffic itu 1.500 teman-teman. Kalau yang beli itu tadi, sebentar, dibagi 100 dikali misalnya ya itu 2% atau ya anggap 1% lah, 1%, maka dapatnya 15 buyer dalam satu bulan itu tadi. Tapi kalau saya pribadi biasanya 0,4%, setengahnya ya, hampir setengahnya lah dari 1%. Jadi 15 ini kita bagi dua aja ya, kita ambil 7 lah, kita ambil 7, misal 7 pembelian, dan kita kasih harga yang agak miring sedikit, $10, maka dalam satu bulan itu tadi dengan satu produk kita bisa dapat $70. Dan itu perhitungan optimasi ya tentunya. Jadi untuk realnya biasanya memang beda karena untuk case yang real itu tergantung supply and demand teman-teman. Kalau trennya lagi naik itu pembelinya banyak banget, kalau lagi turun ya condong makin sedikit, bahkan bisa nol dalam satu hari itu tadi. Itulah kenapa tadi saya sebut dari banyak karya yang saya buat resume tadi ada beberapa yang tidak laku. Kebetulan yang lain itu banyak yang laku karena optimasi di resume tentu nggak begitu susah, karena yang minat di kategori resume itu nggak sebanyak di logo, nggak sebanyak di fonts dan lain sebagainya. Jadi untuk pembelian itu lebih besar lah potensinya karena demand-nya tinggi dan supply-nya sedikit. Maksudnya karya yang sedikit tapi yang minat untuk beli itu banyak banget. Sehingga yang saya dapatkan cuma kalau nggak salah 2 karya doang teman-teman yang nggak laku untuk jualan resume di Creative Market yang saya alami tentunya. Mungkin beda orang beda beda pengalaman karena dari segi optimasi aja udah beda teman-teman. Oke teman-teman, sudah 17 menit lebih ya. Jadi untuk anggap ini part pertama lah, nanti akan ada part lanjutan, part kedua dari sesi ini untuk sesi prakteknya ya atau implementasi dari apa yang saya sebutkan tadi. Karena kebetulan saya juga mau upload karya di Creative Market ini. Jadi nanti akan saya buat video juga tahap-tahapnya untuk bikin judul, bikin deskripsi, kemudian bikin tagnya juga, sehingga teman-teman bisa melihat prosesnya lah. Dan untuk Creative Market potensinya memang besar banget teman-teman, bisa dilihat sendiri case yang saya dapatkan, yang saya rekam ini ya. Untuk pendapatan bersih itu 3.600,70 US dollar, dan nominal sebesar ini saya dapatkan hanya dengan kerja sekali aja ya, berkarya itu tadi. Selebihnya saya tinggal optimasi dan menunggu hasilnya aja teman-teman, atau panen dolarnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS, barangkali ada video tutorial, motivasi, dan lain sebagainya yang belum teman-teman tonton, bisa teman-teman tonton terlebih dahulu untuk mengambil ilmu yang saya bagikan dalam video tersebut. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.